lakoni aku tutup pegawai negeri kerja bendino ora tau prei urip kuning dalan nganti apal kronjalan panas hutan tetep nompo orderan penting sehat modal tekad ora tau sambat kadang akunku kacor kadang rungkah kabeh tinggo panguripan ora perlu saingan ra peduli jabatan kabeh kekancan ra tau yang update story malam mingguan masalah percintaan ora dadi beban rezeki lan jodoh ora bakal dijolan modal percaya usaha lan donga wani montan manting nerjang pacoban sing teko niat makarya ora neko-neko menawi kersa kula nyuwun bintang 5. Update story malam mingguan masalah percintaan ora dadi beban rezeki lan jodoh ora bakal dijolan modal percaya usaha lan donga wani montan manting nerjang pacoban sing teko niat makarya ora neko-neko menawi kersa kula nyuwun bintang 5 modal percaya usaha lan donga wani montan manting nerjang pacoban sing teko niat makarya ora neko-neko menawi kersa kula nyuwun bintang 5 menawi kersa kula nyuwun bintang 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang Om dan Tante semuanya. Selamat datang di acara Kopdar Online. Tepuk tangan dulu dong juga yang di sini. Apa kabar nih Om dan Tante yang ada di rumah, yang sekarang lagi nonton di Facebook Sahabat Grab Jawa Timur, Sahabat Grab Jawa Timur, dan YouTube Sahabat Grab Indonesia. Semoga sehat-sehat ya semuanya yang ada di rumah, yang mungkin sekarang lagi on beat, yang lagi di jalan, yang lagi di rumah. Semoga sehat-sehat. Bener, di warkop lagi nunggu orderan biasanya ya Papa ya. Semoga sehat selalu juga yang ada di rumah. Nah, untuk Om dan Tante, yuk boleh mulai komen-komen nih di kolom komentar, sapa-sapa, saling sapa mitra-mitra lainnya, atau ajakin Om dan Tante yang lain untuk nonton bergabung di Kopdar Online. Betul. Karena nanti akan ada hadiah jutaan rupiah untuk Om dan Tante yang nonton Kopdar Online. Nah, untuk acara pada siang hari ini juga, nama acaranya adalah Kopdar Online bersama DP3AK Provinsi Jawa Timur. Nah, hari ini materinya akan menarik banget karena hari ini Kopdar Online-nya mengusung tema perlindungan perempuan terhadap kekerasan seksual. Dan dengan Kopdar ini juga semoga Om dan Tante yang ada di rumah, juga tante-tante yang ada di sini bisa semakin paham, bukan cuma buat tante-tante di sini, tapi juga buat om-om yang ada di rumah bisa menginformasikan juga, memberitahu tentang kekerasan seksual ini dari lingkungan sekitarnya. Iya, jadi semoga Om dan Tante nggak takut lagi nih untuk on beat di jalan, untuk takut kalau di jalan tuh biasanya karena berhubungan sama banyak orang gitu, takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, Papa di sini bikin Kopdar Online khusus buat Om dan Tante. Betul sekali. Oh, kita juga harus menyapa teman-teman atau rekan-rekan dari DP3AK di Jawa Timur yang sekarang lagi nonton juga nih di YouTube. Halo rekan-rekan. Nah, hari ini karena topiknya menarik banget ya, jadi Popa nih nggak cuma sendirian, nggak cuma bahas soal tema kekerasan seksual sama Popa Alfi juga, tapi ada narasumber yang sangat luar biasa hari ini bakalan hadir, yaitu dari Ibu Tri Wahyu Liswati, selaku dari Kepala Dinas DPAK Jawa Timur, yang kerap disapa sebagai Ibu Lis. Ya. Dan juga ada dari Mbak Tirza Reinata Munusami dari Chief of Public Affairs Grab Indonesia. Nah, jadi Om dan Tante nggak perlu khawatir, kita berdua bakalan mengundang narasumber yang hebat banget pada hari ini. Nah, nggak usah lama-lama lagi kali ya, Papa. Kita sambut dulu Bu Tri Wahyu Liswati dari DP3AK dan Mbak Tirza Reinata Munusami dari Public Affairs Grab Indonesia. Halo. Silakan. Halo, selamat siang. Monggo bisa duduk. Selamat siang. Nah, Om dan Tante yang lagi nonton di Facebook dan di YouTube, sekarang sudah hadir Bu Lis dari Kepala Dinas DP3AK, dan kita bisa panggil Mbak Tirza ya dari Public Affairs Grab Indonesia. Apa kabar Ibu-ibu? Cantik sekali hari ini. Selamat siang. Selamat siang. Boleh disapa dulu Om dan Tante yang lagi nonton nih di rumah. Silakan Ibu Lis. Ibu Lis silakan. Baik, selamat siang semuanya Om dan Tante yang hadir di studio ataupun yang nonton secara online. Hari ini kita diberi ruang yang luar biasa oleh Grab Indonesia. Untuk itu mari kita manfaatkan ruang ini dengan sebaik yang kita bisa. Aplaus dulu untuk Ya, selamat siang Om dan Tante yang nonton, dan juga Srikandi Grab yang hari ini semua pakai baju merah muda. Iya, lucu banget hari ini. Nah, Bu Lis, tadi gimana perjalanan ke sini? Nyasar nggak kira-kira kalau ke kantor kita? Ya, lumayan ternyata, meskipun tiap hari dilewati, arah untuk mencapai Grab Indonesia sedikit tersasar. Tapi nggak menyurutkan semangat Ibu ya untuk bisa hadir di hari ini. Nah, Om dan Tante, Mbak Tirza ini juga jauh-jauh hadir dari Jakarta langsung ke Surabaya khusus untuk menghadiri Kopdar Online hari ini.
sebetulnya saya kesini tuh juga pulang kampung sih. Saya masih di aslinya Surabaya. Oh, ada Surabaya juga ternyata. Saya selalu senang kalau kesini di Tenggilis Mejoyo. Aslinya. Tonggo dewe Tonggo tiba dewe ternyata. nom. Iya. Oke, jadi Om dan Tante sedikit informasi, Grab dan DP3AK ini sudah banyak banget melakukan kolaborasi ya Ibu. Banyak sekali program-program atau acara-acara yang diselenggarakan bersama seperti Hari Kartini, Hari Ibu, lalu konvoy bersama Ibu Gubernur ya. Jadi kegiatan-kegiatan yang memang mengundang atau melibatkan mitra driver Grab kami yang perempuan ya Ibu ya. Dan merayakan hari-hari dengan tema perempuan ya Ibu ya. Sekali. Nah, Ibu, mungkin Popa Dea sama Popa Alfi izin untuk ngobrol-ngobrol terlebih dahulu nih sama Ibu Liz sebelum nanti ke Mbak Tirza. Sabar dulu nih om-om yang di rumah pasti Papa udah tahu pasti nunggu banget nih sesinya Mbak Tirza. Tapi kita ke Bu Liz dulu. Nah, Baik. Bu Liz, boleh nggak sih Bu Liz diperkenalkan sedikit gitu ya? Mungkin dari mitra-mitra Grab kami yang nonton di rumah belum banyak tahu tentang DP3AK. Itu dinas apa, bergeraknya di bidang apa gitu. Baik. Terima kasih Kak atas waktunya. Sobat Grab Indonesia semuanya yang di studio ataupun sedang nonton live YouTube, luar biasa. Dinas kami itu dinas yang paling susah disebutkan gitu. Betul. Kenapa Ibu? Sebagai MC, betul. Susah disebutkan ada DP3AK. Itu apa sih DP3AK? Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan. Itu ada di kami urusannya. Panjang sekali Yang namanya. ada di studio belum IKD, identitas kependudukan digitalnya belum, harus segera. Baik. Nah, diingatkan tuh Ditambah. siapa tuh yang belum tuh IKD. Jadi urusannya tidak hanya pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, tetapi juga terkait dengan administrasi kependudukan begitu. Jadi kita memang dalam satu ruang yang mana urusan kita itu satu paket komplit begitu. Jadi pemberdayaan perempuan, iya, ini teman-teman yang sudah merasakan bagaimana kami pemberdayaan program kelas kami sudah berjalan tahun kedua, ini luar biasa. Teman-teman Grab Indonesia ini mitra-mitranya keren semuanya. Kemarin di bulan Desember ada 200 orang yang kita wisuda karena memang setelah menyelesaikan jadi tadi yang disebutkan bahwa teman-teman ini adalah kelompok rentan. Kelompok rentan itu jangan dipikir orang tua gitu ya. Betul. Jadi kelompok rentan ini juga terjadi pada teman-teman yang selalu berada Di jalan, ya? jalan, di ruang publik. Sebenarnya juga tidak selalu bahwa kejahatan itu ada di ruang publik sekarang ini. Bahkan di ruang private sekalipun sekarang sudah kita tidak bisa memilih di ruang mana sebenarnya yang aman gitu. Makanya kita yang ada di sini semuanya sobat-sobat mitra Grab harus aware terhadap itu semua. Karena mohon maaf nih yang om-om dan bapak-bapak semuanya, karena kejahatan itu sekarang dilakukan oleh ayah kandung, oleh pamannya, oleh omnya, oleh kakeknya, oleh ayah tirinya, dan ini semua ada di ruang privat Mbak Tirza gitu. Jadi kadang kita susahnya di sana. Kalau di area publik teman-teman bisa kita mitigasi, tapi kalau sudah di ruangan private apalagi itu di keluarga gitu ya, ini yang menurut kami agak susah kita masuk ke sana untuk mitigasinya, kecuali kalau mereka memang dengan sukarela ke kami menyampaikan ada sesuatu gitu. Oh baik, terima kasih untuk Ibu Liz. Nah, untuk menyambung juga Bu Liz, seperti yang Ibu sampaikan barusan, seperti apa sih kekerasan seksual itu bisa dianggap sebagai kekerasan seksual? Karena mungkin orang awam juga merasanya mungkin apakah ini bisa dilaporkan ataukah ini termasuk seperti tindak kekerasan seksual? Itu seperti apa batasannya Ibu? Baik, terima kasih Kak. Jadi sobat semuanya,
kita memang harus mulai aware terhadap diri dan lingkungan kita. Jadi nanti misalkan terjadi kekerasan itu, dan yang melapor itu tidak harus yang mengalami kekerasan. Jadi teman-teman yang berada di area itu bisa membantu melaporkan ke kami, begitu. Jadi di sini hadir juga Kepala UPT PPA itu yang cantik, Sinta, luar biasa. Beliau ini meskipun kelihatannya lembut gitu, tapi gerakannya cepat gitu ya. Manuvernya cepat. Ditemani sampingnya itu beliau tidak usah berjuang keras jadi eselon 2 sudah Pak Kadis namanya. Alhamdulillah. Jadi Bu Kadis ditemani Pak Kadis. Jadi ini luar biasa. Jadi untuk itu Mas, makanya kita harus tahu dulu ya pengertian kekerasan seksual itu sejauh apa gitu, bahwa yang termasuk kelompok itu apakah selalu terjadi persetubuhan itu kelompok kekerasan seksual, tidak itu saja gitu ya. Jadi agar teman-teman nanti juga lebih aware lagi gitu bahwa kekerasan itu termasuk perbuatan merendahkan, menghina gitu ya, membuli, melecehkan, dan atau menyerang tubuh, artinya memegang tanpa seizin yang bersangkutan, itu juga termasuk dalam kategori kekerasan. Makanya ini kita harus mulai dari sekarang, apalagi nanti ke fungsi reproduksi otomatis kalau itu sudah pasti kena di kekerasan seksual begitu. Nah, untuk itu termasuk kegiatan-kegiatan yang mengganggu kegiatan reproduksi pada teman-teman semuanya. Mungkin pertanyaannya jadi begini, apakah yang bisa melapor hanya para perempuan saja? Nah, betul, Bu Lis. Apakah yang dilindungi hanya perempuan saja? Apalagi mitra kami banyak yang laki-laki, betul. Gitu. Jadi di tempat kami ada UPT PPA, jadi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Provinsi Jawa Timur ini memiliki satu UPT PPA. Di sana fungsinya adalah pelayanan memang, jadi 24 jam on call begitu di UPT PPA ini gitu, yang teman-teman biasa sebagai pusat pembelajaran juga begitu. Jadi kalaupun di kami juga ada masuk laporan kekerasan terhadap laki-laki, bahkan itu terjadi di kota Surabaya kemarin itu ya. Jadi ini kekerasannya dilakukan siapa? Istrinya sendiri gitu. Nah, itu makanya Pak Kadis dan Bu Sinta juga bergerak cepat bahwasanya kita langsung identifikasi masalah. Jadi kalau korbannya laki-laki, teman-teman ini segera mencarikan alternatif solusinya, itu masuk ke kriminal atau masuk ke kegiatan yang lain begitu. Jadi sondingnya adalah ke lembaga-lembaga terkait begitu. Jadi meskipun laki-laki apakah tidak diterima laporannya, tetap kita terima gitu ya. Jadi boleh om-om yang mengetahui terjadi kekerasan terhadap rekan sejawatnya itu bisa juga melaporkan ke kami. Nanti teman-teman tim kami yang akan sonding ke yang terkait begitu. Waduh. Wah, ternyata penjelasannya sangat ternyata DP3AK Popa pikir pertama itu adalah khusus lingkungan dari perempuan saja, ternyata bukan ya Bu Lis ya. Kalau anak ini kami tidak membedakan laki perempuan. Jadi pemenuhan terhadap hak anak itu kan salah satunya tadi Adminduk, bahwa administrasi kependudukan itu tidak KTP elektronik saja gitu. Atau IKD itu kalau teman-teman sudah ada yang menggunakan IKD, di sana Adminduknya lengkap begitu. Jadi kakak ada, surat nikahnya ada, akte kematian mungkin kalau suaminya sudah meninggal juga ada, akte kelahiran, jadi dalam satu aplikasi. Makanya saya berharap nanti teman-teman Grab, Mbak Tirsa ini juga mendorong teman-teman untuk segera memanfaatkan identitas kependudukan digital itu, IKD. Nanti kami akan bisa fasilitasi. Jadi urusan kita itu ada 3 Mbak. Jadi kan terkait PPA itu kami punya kepala dinas kabupaten kota seprovinsi Jawa Timur, ada 38 tuh.
untuk Dukcapil ini di Kap Kota kan sendiri-sendiri tuh Dukcapil. Ini juga ada 38 Kap Kota. Yang terakhir ini untuk Dalduk, untuk KB, BKKBN ini juga ada 38 kepala dinas Kap Kota. Jadi urusannya itu sedemikian besarnya gitu. Makanya kalau ada yang tidak tahu DP3AK betapa nelangsanya. Mungkin karena namanya susah itu tadi, Bu Lis. Jadi betul, makanya ini harus kita masifkan DP3AK-nya gitu. Semoga setelah Kopdar Online ini teman-teman yang mitra Grab kami jadi kenal ya sama DP3AK. Yang sebelumnya nggak tahu jadi tahu sekarang. Nah, Bu Lis boleh tahu nggak sih Bu, atau mungkin Om dan Tante yang lagi nonton di rumah juga penasaran gitu, terkait kekerasan seksual ini, program apa yang sudah berjalan di DP3AK baik untuk perempuan atau masyarakat umum ya jadinya? Baik. Jadi di tempat kami Kak, untuk ini kan layanan, jadi implementasi layanan dan pengaduan ini teman-teman bisa pilih salah satu gitu ya. Bisa pengaduan langsung datang ke Arjuna 88. Di sana bisa diterima oleh petugas. Baik itu untuk teman-teman yang Nun sewu untuk yang disabilitas ataupun untuk teman-teman yang tidak disabilitas. Jadi itu ada tim kami, ada petugas kami yang membantu di sana nanti. Untuk teman-teman yang disabilitas otomatis tidak perlu naik ke lantai 2 gitu. Jadi cukup di lantai 1 sudah dapat dilayani. Nah, DP3AK ini teman-teman mitra Grab ini sudah familiar dengan program kami Tangkas Tuntas. Wih, Tangkas Tuntas apa nih, Bu Lis? Tangkas Tuntas ini bahwa tim kami di DP3AK itu akan bekerja dengan tangkas, itu dengan cepat tentunya, dengan semangat tinggi memberikan pelayanan dan secara tuntas, artinya pasti semuanya selesai, tidak ada yang menggantung di tengah atau tidak selesai, karena pada kebanyakan kan ada yang merasa kok kasus saya tidak dilanjutkan, kok kasus saya tidak diinikan ke jalur hukum gitu. Jadi itu semua yang menjadi program prioritas kami. Yang kedua, kalau teman-teman lokasinya jauh nih dari Arjuna 88, bisa menggunakan pengaduan online gitu ya. Nomornya kan sudah familiar, teman-teman punya untuk pengaduan online DP3AK. Nanti kalau enggak tinggal klik aja di Google gitu. Pengaduan online DP3AK Provinsi Jawa Timur begitu. Terus yang ketiga, kalau ini 2 sudah, yang ketiga adalah pengaduan masyarakat, itu bisa juga. Nah, tadi yang saya sampaikan kita harus aware dengan lingkungan. Kalau dari masyarakat melakukan laporan ke kami juga bisa kami follow up. Berarti pihak ketiga juga bisa melaporkan media, gitu. Terakhir, ini kalau rujukan kasus, artinya kita tidak terbatas di kota Surabaya atau Provinsi Jawa Timur, antar provinsi pun kita bisa bantu begitu. Seperti banyak kasus termasuk PMI, Pekerja Migran Indonesia, itu juga urusan kami, TPPO. Banyak sekali yang diurusi oleh DP3AK. Perdagangan orang itu juga urusan kita, jadi tidak hanya pada kekerasan saja, kekerasan seksual maupun verbal maupun non-verbal begitu. Nah, jadi tadi sudah dijelaskan sama Bu Lis bahwa berhubung Om dan Tante yang nonton hari ini tuh bukan cuma dari Surabaya, tapi seluruh Jawa Timur. Jadi nggak usah khawatir kalau misalnya ternyata mengalami kejadian yang terkait dengan kekerasan seksual, itu juga udah ada pengaduan secara online ya, Bu Lis ya. Dan tetap akan dibantu oleh DP3AK walaupun tidak lapor ke kantor DP3AK-nya. Dan juga kita nggak perlu jadi korban untuk melakukan pelaporan. Ya, betul. Tidak harus jadi korban. Jadi kalau nanti siapa opa? Ponakan paman. Tapi memang kayak opa-opa, mukanya nggak apa-apa tuh. Iya, kayak opa-opa. Lagi jalan melihat terjadi itu bisa membantu melaporkan ke kita juga. Jadi kalau di sini Grab Indonesia mungkin dari mitra dimanapun berada kan ke hotline service Grab Indonesia nih bisa meneruskan ke kita juga. Gitu.
Nah, Bu Lis, kalau programnya sudah baik sekali tadi kalau misalnya berdasarkan dari yang Bu Lis cerita ya. Namun kalau program itu kan biasanya setelah terjadi kekerasan seksual. Nah, itu kan tidak kita harapkan ya Ibu ya. Gimana caranya supaya Om dan Tante atau semua yang nonton di sini tuh bisa mencegah terjadinya kekerasan seksual. Ya, betul sekali. Makanya OPD kami ini bersinergi dengan OPD lainnya, khususnya Dinas Pendidikan, karena biasanya yang termasuk rentan lagi adalah anak-anak usia sekolah, kan begitu. Nah, untuk itu kami juga sebelum saya menyampaikan apa sih program mitigasinya gitu ya, di DP3AK ini ada inovasi yang itu sudah diakui secara nasional, yaitu lapor Pak. Kemarin langsung diapresiasi dari Kemenpan RB, langsung Pak Menteri sendiri menyampaikan wordingnya ke kita gitu ya. Jadi kita adalah termasuk top 45 dari seluruh reformasi birokrasi itu. Terima kasih. Sedangkan untuk mitigasi ini yang penting ya Mbak ya. Jadi semua teman-teman yang online streaming ataupun yang ada di studio, kita punya program 5 stop. Jadi kami ini sudah selesai kampanye, saya enggak apa-apa 5 stop ya. Aman. Selama ini kan takut nggak boleh 5 kan gitu. Sekarang sudah selesai. Yang pertama apa? Stop stunting. Stunting ini urusan kita juga Mbak gitu ya. Jadi makanya kami juga memitigasi teman-teman semua jangan sampai terjadi perkawinan anak gitu. Yang kedua adalah stop tanpa dokumen kependudukan. Apalagi kalau sebagai pegawai migran gitu. Kalau tanpa kependudukan pasti ilegal kan begitu. Terus yang ketiga adalah stop bullying, stop kekerasan baik pada perempuan maupun anak. Nah, itu yang menjadi tema besar kita hari ini gitu ya. Jadi terjadinya itu yang kita lindungi adalah perempuan dan anak. Yang keempat, stop pekerja anak. Nah, saya yakin, tapi kalau mitra Grab kan udah ada syaratnya nih gitu. Betul. Ya, syarat usia, syarat punya dokumen kependudukan. Saya yakin tidak ada anak-anak yang di sini mitranya gitu. Adanya janda katanya. Single fighter nggak apa-apa tuh, semangat tuh. Semangat terus. Yang kelima adalah stop perkawinan anak. Jadi dengan dibantu teman-teman ini kita punya nama kalau di DP3AK adalah Gaspol Tangguh ini teman-teman semua. Gaspol Tangguh. Besti. Untuk Gaspol Tangguh Provinsi Jawa Timur. Jadi kami meliputi Gresik, Sidoarjo, Kota Surabaya, Malang Raya, Kota Mojokerto. Itu semua ada bergabung bersama kami dalam Gaspol. Terima kasih. Terima kasih Bu Lis atas penjelasannya, keren banget ternyata Dinas DP3AK ini, karena jujur Popa sendiri juga kurang informasi tentang DP3AK dan mewakili Om dan Tante yang di rumah juga gitu. Nah, ngomong-ngomong soal DP3AK, tadi kan sempat Popa singgung nih, DP3AK ini banyak berkolaborasi sama Grab. Nah, bukan cuma buat acara-acara yang seneng-seneng aja kayak Hari Ibu, Hari Valentine, terus konvoy, tapi Grab juga mendukung penuh gitu program-programnya DP3AK dengan berbagai program yang kita punya gitu. Nah, mungkin sekarang kalau Popa sekarang mau ngobrol-ngobrol sedikit sama Mbak Tirza gitu. Oke, untuk Mbak Tirza nih, selamat siang. Selamat siang Mbak Tirza. Nah, agak grogi ada Mbak Tirza. Mbak Tirza nih. Nah, dari informasi yang udah diberikan sama Bu Lis tadi, sebenarnya gimana untuk peran dari Grab sendiri untuk ekosistem digital Indonesia? Bisa dijelaskan dulu? Bisa, terima kasih.
Ini sama saya dan saya mau komentar aja, mungkin bukan saja namanya tadi yang susah, gitu ya. Tapi juga tugasnya sangat susah. Sangat susah ternyata. Urusannya banyak sekali. Urusannya paling banyak, tapi juga sangat penting ya. Iya, Itulah insya Allah. kenapa dari Grab kita selalu kerjasama ya, Iya, baik dari Kemen PPPA-nya Iya. sampai ke seluruh dinas sebetulnya Bu. Dan Iya. kita pengennya nanti Di Kapolta ya, Mbak? di Kapolta juga, karena kami merasa bahwa ini merupakan satu amanah yang sangat penting untuk dijaga bareng-bareng. Nah, ini kalau boleh, walaupun mungkin kalau Om sama Tante di sini kayaknya sudah pada tahu, tapi karena udah ping-ping dan ini hari kasih sayang, tak kenal maka tak sayang ya Bu ya. Jadi sedikit kenalan gitu ya soal Grab. Kalau yang udah tahu banget kan pasti mungkin motor sama mobil ya, Ibu dan Om Tante. Yang nggak banyak tahu itu sebetulnya layanan Grab itu banyak banget Bu. Motor dan mobil itu semacam tulang punggungnya gitu ya, tapi layanannya macam-macam, termasuk kalau untuk ibu-ibu seperti saya juga itu banyak untuk belanja Bu. Belanjanya nggak cuman makanan jadi. Kayak tadi saya begitu nyampe sini saya langsung order GrabFood, ada bakmi kesenangan saya udah. Terus makanan juga yang penting justru belanja untuk kelontong, pasar tradisional gitu ya, itu di dalam ekosistemnya Grab juga nih. Jadi Om dan Tante ini boleh bangga ya, karena kita itu sudah menjadi layanan yang sifatnya bukan lagi iseng-iseng, tapi sudah jadi kebutuhan dasar. Nah, untuk mendukung hal ini, ada riset nih yang saya juga ingin bagikan, yaitu riset yang dilakukan oleh ITB di tahun lalu. Ternyata untuk warga Indonesia Raya gitu ya, 1 dari 4 orang Indonesia itu bergantung sama yang online. Wow. Bayangin nggak? 1 banding 4. Coba kalau pilpres menang apa nggak kira-kira tuh? Tapi 1 banding 4 tuh banyak banget. Banyak banget. Bapak Ibu. Artinya apa? Berarti sangat luas cakupannya, tapi kita juga jadinya punya tanggung jawab yang sangat besar. Sangat besar. Gitu. Mudah-mudahan menjawab pertanyaannya itu dulu. Iya. Nah, emang apa aja sih Mbak Tirza untuk layanan yang ada di Grab, dan juga di mana aja lokasi Grab ada dan juga melakukan layanan di situ, ada layanannya di situ? Kalau layanan tadi udah saya jawab ya, jadi udah macam-macam. Bahkan ada juga sekarang tuh banyak motor listrik juga Bu, jadi macam-macam sekali. Nah kalau Grab sendiri, saya nggak tahu nih Om sama Tante tahu apa enggak, tapi kita ada di 260 kota dan kabupaten di Indonesia Bu. Untuk Jawa Timur aja, untuk di Surabaya nih ya, Jawa Timur lah ya keseluruhannya, ada berapa kota kabupaten tahu nggak? 38. Tahu. Grab ada di mana? Dari 38. Betul sekali, di semuanya. Wow. Boleh tepuk tangan untuk Jadi kita tuh ada di mana-mana, di semua kabupaten kota, dan tadi 1/4, bayangin deh, jadi banyak banget. Tapi itu juga berarti kayak tadi Popa sebutkan, ketemunya sama banyak banget orang. Benar. Nah kalau udah bicaranya manusia kan macam-macam ya. Itulah sebabnya kayak kita ada hari ini dan kita jadi ada ngobrol-ngobrol supaya di luar layanan yang sangat luas jangkauannya, layanannya maupun keamanannya itu tetap bisa mumpuni. Nah, Mbak Tirza, tadi layanannya luas, ada di mana-mana, potensi untuk terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan berarti juga semakin luas, tidak bisa kita pungkiri ya Om dan Tante. Nah, Grab ini sebagai layanan yang digunakan baik oleh konsumen maupun mitra-mitra Om dan Tante, gimana caranya supaya Grab ini menjadi platform yang aman gitu untuk digunakan dalam keseharian? Ya, jadi kami pakai, kalau tadi Ibu ada 5S ya kalau nggak salah tadi, stok semuanya. Kalau kita tuh ada 3P gitu ya. Jadi ada preventif, yaitu berarti kita mau mencegah tadi ya bahasanya Ibu. Kedua itu ada pengawasan atau supervisi, karena sudah ada pencegahannya tapi harus diawasi. Sama yang tidak bisa dipungkiri, 1-2 kali akan terjadi. Nah itu harus ada penanganan yang tepat. Nah dalam menjalankan 3 hal ini, Grab itu tahu bahwa kita bukan yang paling jago di sini. Jadi satu hal yang menjadi semangat untuk Grab itu selalu adalah kolaborasi. Sama kita punya ekosistem. Kalau ada yang lebih jago, ya nggak usah pura-pura jago, mendingan kita kerjasama bareng. Nah sama halnya dari tahun 2018 Bu, Grab itu sudah kerjasama dengan pemerintah, entitas, komunitas yang memang lebih paham
soal bagaimana caranya menangani, mencegah, dan kalau sampai terjadi itu bagaimana kita memperlakukan korban dengan baik dan benar. Nah, dengan hal itu selain kita punya teknologi pastinya, karena kami kan memang perusahaan teknologi, jadi kalau bisa dicegah pakai teknologi kita pakai. Kita juga berusaha punya materi training, pelatihan-pelatihan seperti hari ini dilakukan. Kita juga ada kebijakan yang zero tolerance, Bu, walaupun mungkin bukan zero incidence ya, karena kalau zero incidence kan kesempurnaan, dan kesempurnaan bukan milik manusia, tapi kita zero tolerance. Nah, yang terakhir dan tidak kalah pentingnya adalah seperti hari ini, kita nggak sendirian, kita sama DP3AK dan sama UPT PPA gitu. Jadi itu adalah strategi besar yang Grab lakukan. Oke. Nah, Om dan Tante, jadi untuk hari ini semoga bisa tercerahkan gitu ya. Mungkin banyak dari Om dan Tante nih yang suka takut-takut gitu kalau misalnya mau on beat di jalan atau ketemu orang-orang banyak yang berbagai macam gitu. Biasanya kan suka lapor ke paman atau suka lapor ke pusat bantuan gitu. Nah, jangan khawatir karena Grab sebagai platform juga mendukung supaya mitra-mitra kami ini aman untuk mencari rezeki untuk keluarga gitu. Nah, seperti yang Bapak bilang, untuk mendukungnya pasti ada program-program nih dari Grab ya, Mbak Tirza. Boleh kita kulik sedikit nih program-program dari Grab apa aja nih, Mbak Tirza? Boleh. Ini rada panjang tapi saya mau bantu untuk ringkaskan saja ya. Tadi kan ada 3P. Yang pertama itu preventif atau pencegahan. Ada dua hal yang saya pengen utarakan di sini. Yang pertama, kita ada yang namanya KYC. Jadi Know Your Customer. Dalam arti kalau mitra pengemudi itu gabung di kita seperti Om dan Tante sekalian, diminta datang ya ke GDC, dipastikan ini bukan hoax, ada orangnya ya, terus sesuai dengan KTP-nya ya, dan mungkin bisa mendukung program Ibu juga ya, memastikan itu KTP-nya sudah update, sudah elektronik ya. Tapi dipastikan dulu nih memang Om dan Tante betul adanya gitu ya, adalah mereka yang punya akunnya. Yang kedua, itu kami juga melakukan pelatihan karena tadi seperti ditanya oleh Popa, kayaknya kadang-kadang suka nyaru ya Bu ya, nggak tahu mana sih yang dikategorikan sebagai harassment, mana yang enggak. Betul. Gitu. Karena kalau menurut saya pribadi, masalah di Indonesia Raya ini sebetulnya banyak kebudayaannya nggak cocok. Yang dipikirnya ini benar nggak apa-apa, tapi ternyata untuk perempuan atau yang menerima, oh kok gitu sih gitu, saya kan jadi merasa terancam. Nah, hal seperti itu yang kita kerjasamakan begitu ya dengan pemerintah, supaya kita tahu sebetulnya yang betul seperti apa, dan dari Grab kita berusaha untuk mengajarkan itu dengan cara yang gampang dicerna ya, untuk Empok dan Tante, Om dan Tante. untuk Om dan Tante yang mungkin sambil belajar sambil di jalan ya. Jadi nggak bisa dong kalau dikasih materi panjang kayak kita nggak akan sempat ya. Tapi kalau modelnya komik, video lebih enak ya. Gitu. Jadi itu untuk preventif Bu, untuk pencegahan. Pengawasan kita pakai teknologi. Fitur kesukaan saya satu adalah share my ride Bu. Jadi kalau lagi naik Grab Car atau Grab Bike, saya bisa share saya lagi di mana. Biasanya saya share ke suami saya atau ke ibu saya, tergantung ya pengennya kemana, supaya nanti bisa tahu ya kita di mana. Dan untuk mitra pengemudi juga tahu nih bahwa ada yang nemenin gitu ya, walaupun nemeninnya secara virtual gitu. Jadi sama-sama aman. Yang kedua tuh yang saya juga senang itu kalau ada berhenti tiba-tiba atau rutenya kok nggak sesuai sama peta, itu biasanya dicek Bu dari aplikasinya. Dan ini baik betul baik untuk penumpang maupun pengemudi. Karena jangan salah, yang melakukan itu bisa dua-duanya ya Bu ya. Bisa juga dari penumpang, betul nggak nih serikat-serikat yang di sini ya. Jadi kita sama-sama melindungi kedua belah pihak. Nah kalau ada kok berhenti tiba-tiba sih, ini akan ditanya, are you okay? Terus nanti ada pilihannya, karena bisa jadi ya, saya dari Jakarta Bu, bisa jadi macet gitu ya. Kita mesti belok ke jalan tikus, kita tinggal bilang, oh saya nggak apa-apa, macet. Tapi kalau kenapa-napa, tinggal dipencet, nanti akan langsung connect ke dalam sistemnya gitu. Jadi ada yang bantu. Nah ini dua fitur yang salah contoh ya, ini salah dua dari banyak Bu, tapi biar nggak panjang. Jadi ini dua yang dilakukan untuk pengawasan. Yang terakhir untuk penanganan, kalau sudah terjadi apa yang dilakukan?
tadi saya utarakan kan kita bukan yang paling hebat di sini. Jadi kita konsultasi Bu. Betul. Kami kerjasama dengan tentunya dengan dinas di daerah, ada juga dengan kementerian PPPA, kemudian sama Komnas Perempuan, sama institusi-institusi yang memang sudah biasa menangani. Sehingga kami juga punya satu satgas begitu ya, satuan khusus yang memang dilatih gimana caranya untuk bisa sensitif, tahu pertanyaan apa yang boleh ditanyain dan yang nggak boleh ditanyain, tahu mesti merujuk kemana gitu ya, termasuk rumah sakit, psikolog dan lain-lain. Yang terakhir baru beberapa bulan yang lalu kita juga meluncurkan namanya itu pusat keselamatan untuk wisatawan. Jadi nggak cuma untuk penduduk yang berdomisili di situ, tapi juga untuk wisatawan. Karena mungkin bingung ya Bu ya, kalau kita di negara orang juga kalau ada apa-apa kita nggak tahu yang mesti kemana. Nah itu kita bikin satu pintu supaya gampang ke kantor polisi, gampang rumah sakit, gampang konsulat juga gampang. Ya, jadi itu beberapa fitur kesenangan saya di dalam 3P tadi. Mudah-mudahan bisa diingat dengan gampang. Oke, terima kasih banyak atas penjelasannya Mbak Tirza. Boleh diminum dulu kali Bu Lis sama Mbak Tirza biar Asli karena kok, sudah asli. selesai ngobrol-ngobrol, boleh monggo diminum dulu sambil Om dan Tante boleh komen-komen juga di kolom komentar kalau misalnya ada pertanyaan atau ada apresiasi untuk Mbak Tirza dan Bu Lis. Dan juga Popo mau ngingetin harus nonton sampai akhir karena Popa punya jutaan rupiah untuk Om dan Tante yang nonton sampai akhir. Nah, caranya gimana? Nanti akan Popa spill. Tapi seru banget ya Kak, Popa Dea untuk talk show kita hari ini karena ternyata banyak sekali program yang ada di DP 3AK, kemudian juga dari Grab sendiri fitur keamanannya seperti apa. Jadi sehingga selain tadi fitur dari Grab di tempat kami dalam putaran pusat pembelajaran perempuan itu salah satu yang diminati teman-teman adalah jujitsu, kelas jujitsu kan. Jujitsu. Jadi Bisa bela diri. Iya, kemarin sudah ada berapa ya Mbak Dea yang teman-teman jujitsu kita wisuda itu kemarin. Jadi mereka memang dilatih khusus untuk bisa bertahan terhadap sambil nunggu pertanyaan ya. Mungkin komen-komen yang teman-teman. Jadi mereka khusus dilatih untuk bisa mempertahankan diri dengan alat dan kondisi yang ada di jalan. Jadi dengan helm, dengan jaket. Wah, keren banget. Kayak video kita ada sih ya. Jadi gitu. Jadi seperti itu dan teman-teman hebat-hebat semua ternyata gitu ya. Kelihatannya badannya kecil tapi Set gitu. bisa juga gitu ya. Wah, tahu gitu Papa juga ikut kemarin ya jujutsu. Ikut di wisuda nanti. Nah, sambil nunggu pertanyaan-pertanyaan dari Om dan Tante, mungkin Papa akan berikan waktu dulu untuk tante-tante yang cantik-cantik yang sudah hadir di sini. Kalau misalnya ada pertanyaan, monggo. Jadi Papa akan buka sesi pertanyaan untuk 3 Sri Kandi yang hadir nih hari ini. Pilih. Mungkin ada yang mau ditanyakan mumpung lagi ada Bu Lis dan Mbak Tirza di sini. Kapan lagi? Ini monggo boleh dipakai dulu. Silakan. Selamat siang Bu. Selamat siang. Saya Mitra Berka. Saya mau tanya kalau pelecehan berupa lisan ya, misalkan perkataan itu apa bisa dilaporkan ya Bu? Baik, sudah itu aja. Tante cantik namanya siapa? Kenalin dulu. Saya ini Bu, saya Mitra Berka. Surabaya, Tante? Surabaya. Oke, terima kasih Tante Eni. Makanya tadi saya menyampaikan bahwa kekerasan itu kan ada 2 yang bisa verbal, bisa non verbal. Nah, kalau kata-kata itu termasuk kekerasan yang verbal. Gitu. Jadi itu bisa dilaporkan gitu. Jadi kalimat-kalimat yang bisa kalau bahasa anak-anak sekarang itu bisa merusak mental kita. Oke, gitu ya. mentalnya kena. Mentalnya kena. Kena mental. Anak-anak sekarang kalau bisa kena mental itu bisa dilaporkan gitu. Jadi memang mungkin buktinya bisa
terekam gitu ya, atau kalau dalam kondisi tertentu kan kita nggak sempat rekam juga gitu ya, apalagi teman mitra GrabCar ini kan fokus mengemudi gitu ya, jadi nah itu bisa dilaporkan dengan rangkaian cerita begitu. Jadi ini teman-teman di PPA juga siap menerima laporan itu, jadi nggak usah kalau misalkan sedang mengemudi nggak usah datang ke kantor PPA, jadi cukup melalui hotline aja gitu. Mungkin sedikit mewakili dari Tante Eni dan Om dan Tante yang ada di rumah, mungkin banyak dari mitra-mitra kami bulis yang kesulitan untuk membedakan bagaimana perkataan dari penumpang atau dari orang sekitar lainnya yang dikategorikan sebagai pelecehan atau tidak, karena mungkin banyak yang berkedok sebagai bahasa sehari-hari atau guyon gitu, jadi mungkin agak ragu, tapi dalam hati nggak nyaman gitu, merasa nggak nyaman menerima perkataan seperti itu gitu. Bulis. Jadi untuk batasan kalimat-kalimat mana yang boleh dan tidak boleh, saya rasa kita semua sudah dewasa gitu ya. Norma-norma agama itu sangat dekat dengan norma etika kan begitu, dan itu juga di dalam undang-undang juga sudah dituliskan bahwasanya kalimat-kalimat yang tadi seperti saya sampaikan adalah bersifat membuli gitu ya. Membuli, apalagi tertuju khusus pada alat reproduksi gitu ya. Nah ini termasuk penghinaan gitu ya, penghinaan yang itu tertuju pada alat-alat reproduksi. Nah itu termasuk sudah di dalam kekerasan seksual gitu. Nah ini ada pertanyaan dari teman-teman online ya. Betul, dari Om dan Tante yang lagi di rumah lagi komen Bu untuk pertanyaannya, kalau pelecehan seksualnya itu sudah naik ke platform media ya Ibu. Viral lah kan. Betul, dari berbagai mungkin Facebook dan lain-lain, itu bagaimana cara pendekatannya petugas untuk membantu korban? Nah, kalau itu berupa kasus viral, ini teman-teman UPT PPA pasti segera melakukan penjangkauan. Nah, dalam penjangkauan korban ini apa yang dilakukan? Yang pertama adalah pendampingan korban. Perlu pendampingan secara kliniskah korban tersebut gitu. Karena kembali lagi ini harus kita komunikasikan dengan keluarga korban gitu. Kadang ada, meskipun kasus itu viral, sudah naik di platform media dan sebagainya, itu kadang orang tua ada yang tidak mau gitu. Maksudnya kasus ini dilaporkan gitu. Tetapi ada juga kasus tidak viral tapi korban melaporkan gitu. Jadi kami tidak menunggu kasus viral tentunya untuk melakukan penjangkauan begitu. Jadi pendampingan itu bisa secara klinis gitu. Bisa teman-teman mendampingi. Kita punya paralegal kalau itu memang dibutuhkan untuk dilaporkan ke pihak yang berwajib. Kita punya psikoklinis gitu. Jadi secara trauma setelah terjadinya kekerasan itu teman-teman bisa ada tim kita sendiri yang punya keahlian untuk psikoklinis itu, jadi memberikan pendampingan hingga dia sembuh. Atau terminasi ya menyebutnya, bukan sembuh. Atau kalau mungkin dalam ancaman nih gitu, tidak bisa pulang ke rumah, di tempat kami juga disediakan shelter. Jadi shelter atau rumah aman ya. Jadi di UPT PPA ini kami sediakan, dan itu sudah sering kali digunakan oleh masyarakat Jawa Timur begitu. Baik itu perempuan ataupun anak korban kekerasan gitu. Bahkan ada anak yang kadang mau dikembalikan ke orang tuanya tidak mau gitu. Nah yang repot Bu Sinta kalau sudah begitu. Jadi kami harus menggandeng ke dinas sosial, karena kalau anak dipulangkan tidak mau, kita juga tidak bisa paksa pulangkan. Sedangkan juga tidak bisa terus-menerus di shelter, karena fungsi shelter itu kan hanya sementara. Benar. Gitu. Jadi kami sondingkan ke dinas sosial Mbak Trisa. Jadi dinas sosial itu ada UPT yang bisa melanjutkan dari tugas kami yang sudah selesai begitu. Oke. Nah kalau dari Mbak Tirza sendiri mungkin bagaimana menanggapi kasus yang mungkin sudah naik di berita atau yang menyangkut nama Grab nih, misalnya sebagai penumpang atau sebagai mitra lagi on beat tapi mendapat perilaku tidak menyenangkan lalu diupload ke media gitu Mbak?
Mungkin sebelum ke situ, tadi saya pengen komentar sedikit untuk yang Tante Emi ya, pertanyaannya. Untuk yang verbal. Jadi di awal saya mengutarakan kami tuh pakai prinsip-prinsip yang memang merupakan best practice gitu ya dari rekanan kami di pemerintah. Jadi bahkan sebelum RUU TPKS disahkan, Grab itu kebijakan sama aturan perusahaan itu sudah mengadopsi, Bu. Termasuk kan tadinya pelecehan itu nggak ada hubungannya, betul ya Bu ya. Tapi di kami itu dari awal sudah masuk tuh POPA. Jadi pelecehan yang bentuknya verbal pun itu bisa dilaporkan di dalam aplikasi. Dan itu akan ditindak gitu, Ibu. Ditindaknya macam-macam ya, tergantung tentunya separah apa. Kalau tadi saya pengen komentar lagi itu juga kan kita agak susah ya kalau ada daftar kata-kata yang nggak boleh diucapkan, itu kan susah banget ya. Jadi kamus. Nah, jadi kan itu sesuatu yang maksudnya gini, kalau orang itu udah niatnya jelek ya pasti akan selalu dapat celahnya ya. Makanya kalau di kita prinsipnya yang utama itu berpersepsi korban. Jadi kalaupun niatannya itu bukan melecehkan, tapi kalau kita sebagai yang menerima itu merasa tidak nyaman, itu adalah aduan pelecehan. Gitu. Jadi itu adalah prinsip, dan itu Bu saya mau cerita sedikit, nggak cuma untuk mitra tante dan om ya, tapi itu merupakan prinsip yang juga kami sebagai karyawan di Grab itu juga diajarin gitu Bu. Jadi yang penting itu akhirnya impact ya, bukan intent. Jadi dampak tapi bukan maksud tujuan. Gitu ya, itu prinsipnya. Nah, kalau untuk yang soal viral, sebetulnya mirip sama Ibu Lis tadi. Buat Grab sih nggak soal itu viral apa enggak ya. Kalau terjadi itu pasti harus ditindak. Gitu. Malahan yang kita itu sebetulnya lebih concern kalau nama korban itu keluar. Karena sebetulnya nama itu nggak boleh harus dilindungi, wajah dilindungi. Nama tuh harus inisial. Cuma memang sayangnya kan kadang-kadang media itu pengennya yang heboh gitu ya. Jadi kalau itu makin heboh, makin dikulik lah, Facebooknya dibuka lah, ini ada fotonya. Netizen ya, itu yang justru betul, itu selama ini kita jagain. Jadi kita kerjasama selalu sama UPTD di daerah. Gimana nih caranya kita sama-sama melindungi korban gitu. Termasuk juga melindungi sebetulnya pelaku yang belum bersalah kan gitu ya, jadi juga mesti hati-hati loh. Masih praduga ya? Iya kan, ada praduga nggak bersalah. Karena media kita kan udah, ini mukanya ada gitu, padahal orangnya mungkin belum tentu nggak bersalah. Iya, betul. Nah jadi kita itu kerjasamanya bentuknya seperti itu tuh, POPA. Gimana caranya kita bisa adil, tapi tetap juga tentunya melindungi korban. Oh, sangat menjawab ya. Tepuk tangan dulu dong. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya dari online ya. Bagaimana cara petugas membantu korban pelapor pelecehan seksual tanpa adanya bukti yang disertakan? Jadi ibaratnya ada korban pelapor pelecehan seksual tapi nggak ada nih buktinya, nggak megang, nggak ada bukti sama sekali, rekaman nggak ada, gambar juga nggak ada, seperti itu. Mungkin dari Ibu Lis dulu. Nah, kalau untuk membantu korban, ini kan pelapor kalau melaporkan kan pasti tahu gitu ya, misalkan itu tetangga dekatnya atau teman satu kelasnya atau di mana. Jadi kalaupun dia tidak punya alat bukti itu, teman-teman akan investigasi kepada korbannya gitu. Jadi secara spesifik teman-teman nanti akan mencari gitu. Oh iya, ini termasuk apa bukan gitu. Berarti dari saksi juga bisa dicari tahu Ibu ya? Bisa. Jadi itu. Nah, kalau misalnya dari Grab gimana Mbak Tirza? Banyak sekali kalau misalnya Popa lagi kopdar sama Om dan Tante gitu, banyak laporan sebenarnya penumpang ini atau yang melakukan itu tidak di Grab chat, tidak di pada saat telepon yang bisa terekam oleh aplikasi ya, tapi pada saat di dalam kendaraan, baik di motor atau di mobil. Bagaimana tindakannya? Yang mungkin yang pertama, sebagai seorang perempuan juga ya, kayaknya salah satu hal yang suka ditakutkan itu adalah kalau kita merasa dilecehkan, terus mau lapor, dicuekin. Sebenarnya satunya dari dicuekin, nggak ditanggepin. Jadi setidaknya pertama, kalau di Grab setidaknya yang saya bisa bilang, kalau ada aduan, pasti akan ditindaklanjuti. Jadi nggak akan didiemin aja. Makanya itu nomor satu ya. Jadi mau ada bukti atau nggak ada bukti, begitu ada aduan,
SOP kami berjalan langsung gitu ya. Sehingga ada tadi seperti Ibu Lis bilang ada investigasinya, bisa dicek, dan keunggulan kalau Grab itu kan kita ada teknologi ya. Jadi kayak tadi kalau tiba-tiba berhenti unscheduled aja bisa ada tuing-tuingnya dikasih tahu. Maksudnya dia dipastikan korbannya jelas sih. Iya, dan maksudnya kalau sampai hoax. Kamu dari Tunjungan mau ke Cito misalnya, jadi jelas bahwa masuklah ceritanya. Jadi yang kami pastikan itu adalah kami kan selalu kerjasama dengan perangkat yang memang berwenang menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk memproses hal tersebut. Kalau sering dengar mungkin kalau di luar itu kan ada istilah he says, she says ya. Kalau udah kayak gitu susah, dia ngomong A, satu ngomong B. Betul. Jadi apapun yang bisa kami sediakan untuk alas cross check itu yang kami bisa lakukan. Kalau di sisi Grab, kalau ternyata memang satu tindakan itu melanggar SOP-nya Grab, setidaknya yang bisa kita lakukan adalah menindaklanjuti berdasarkan peraturan Grab. Gitu. Nah setelah itu akan sangat tergantung dengan apa yang diinginkan, betul ya Bu ya. Kalau korban ingin melanjutkan ke tindakan hukum, monggo. Kalau maunya mediasi, monggo, terserah korbannya. Tapi posisi Grab kita akan selalu mendukung. Oke, keren banget jawaban dari Bu Lis dan Mbak Tirza. Nah, seperti yang udah Popa janjiin tadi, kalau Popa bakalan bagi-bagi hadiah buat Om dan Tante. Nah, dari tadi yang udah nunggu-nunggu gimana caranya buat dapetin OVO. Nah, Popa akan spill caranya. Gimana Kak? Ya, jadi untuk Om Tante yang ada di rumah bisa buat pantun. Nih, pantunnya nanti bertema perempuan ya, tapi ya. Jadi nanti di komen aja di bawah di kolom komentar, kemudian tuliskan nama, garis bawah nomor plat, dan juga garis bawah pantunnya itu apa aja. Mungkin dari Ibu Lis dan juga Mbak Tirza ada pantun yang bisa nge-trigger. Terakhir aja ya, Cendrawasih, cukup sekian ya. Terima kasih. Itu pantun andalan saya. Oh, kalau Popa punya. Ke pasar beli bunga melati. Cakep. Perempuan Jawa Timur selalu di hati. Bulis ada nggak Bulis? Bulis udah dengan saya udah selesai. Iya, kasih bocoran pantunnya sendirian tanpa kekasih. Cakep. Sekian Bagus yang tadi, biar Mbak Tirza nggak bosen ya. Dan juga nggak cuma untuk Om Tante yang ada di nonton di live streaming ataupun di Facebook, untuk Bapak Ibu yang ada di DP 3AK yang juga nonton dan juga di OPT PPA juga bisa mengirimkan pantunnya dengan format nama, garis bawah instansinya, garis bawah pantunnya. Nanti ayo semangat teman-teman. Nah, disemangatin sama Bulis langsung. Langsung. Gitu. Jadi memang membuat pantun ini kan perlu kecerdasan juga. Walaupun sekarang bisa pakai chat GPT sih Bu. Teknologi lagi. Oke, nah boleh nih Om dan Tante buruan tulis pantun andalannya masing-masing di kolom komentar karena Popa bakalan bagi-bagi saldo OVO untuk 15 Om dan Tante yang beruntung yang pantunnya paling cakep. Ciamik. Gitu. Nah, kami harap dengan Kopdar Online hari ini didengarkan oleh para Sri Kandi yang sedang ada di studio hari ini dan Om dan Tante yang ada di rumah yang mungkin di tengah-tengah on beat, di tengah nunggu orderan atau lagi mungkin istirahat sama keluarganya tapi nonton Kopdar Online. Semoga bisa menjadi wawasan tambahan. Betul, informasi tambahan supaya tidak menurunkan semangat di jalan untuk mencari rezeki karena sudah tahu bagaimana cara pencegahan dan penanganan terkait kekerasan seksual gitu. Jadi tapi semoga tidak terjadi ya Ibu. Balik lagi penanganan sedetail dan sebagus apapun yang kita doakan adalah semoga tidak terjadi. Amin. Gitu. Nah, Popa
setelah ini ada penyerahan bentuk apresiasi atas acara Kopdar Online hari ini. Jadi kami dari Grab Indonesia punya plakat untuk DP3AK yang nanti akan diwakilkan oleh Mbak Tirza. Boleh dari Mbak Tirza menyerahkan kepada. Terima kasih. Boleh juga kami undang untuk dari Setia Grab loh. dari Bu Sinta dan Bapak dari ini untuk foto bareng Bersama Pak Anton. jajaran dipersilakan. Dari leader Grab Indonesia juga. Ya, permisi. Oh iya, toppingnya. Nanti. Dari sebelah sana kan. Nanti ada aja yang sesi sesi fotonya kedua, kembali. yang sekarang dulu di sebelah sana lebih deket. Abang senyum dong. Dia Plakatnya boleh dibawa Ibu, plakatnya. Nah, Masih terus. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. nah ada juga kenang-kenangan satu lagi nih dari kami. Jadi acara hari ini Kopdar Online bersama DP3AK. Iya. Oke, dari sebelah lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. ya, tepuk tangan kembali. Terima kasih. Baik. Para jajaran DP3AK silakan kembali, dan juga untuk jajaran manajemen Grab Indonesia dipersilakan kembali. Silakan. Terima kasih banyak atas kehadirannya hari ini Bu Lis dan Mbak Tirza. Nah, kembali lagi berdua nih. Gak kerasa banget ya Popa, udah sekitar 1 jam ngobrol bareng dengan seru bersama Mbak Tirza dan Bu Lis soal perlindungan dan penanganan kekerasan seksual ya. Tepuk tangan dulu dong sekali lagi buat acara ini. Banyak banget ya untuk materi yang bisa kita terima, baik dari cara pelaporannya, kemudian tindakan preventifnya, dan juga kalau misalkan ada kita harus ngapain. Betul, itu juga menjadi satu informasi baru gitu untuk kita Popa di sini. Nah, terima kasih juga untuk Om dan Tante yang udah setia nontonin Popa dari tadi, dari awal selama 1 jam penuh nontonin kita. Terus pantau dan ikuti kompetisi Kopdar Online yang ada di Facebook, yang ada di YouTube. Jangan lupa juga untuk follow Instagramnya Paman di @pamangrab.tv, dan juga subscribe juga YouTube-nya Paman di YouTube Sahabat Grab Indonesia. Ya, untuk sini juga ada informasi penting. Kalau kini tidak perlu lagi untuk repot-repot urusan akunnya ke GDC terdekat. Karena untuk keperluan masalah akun dari Om dan Tante sekalian, ada layanan Grab Driver Center dan itu menggunakan via online. Jadi kini GDC hadir lebih dekat untuk melalui layanan GDC online. Sekarang lebih mudah dengan akses yang ada di bawah ini. Nah, kalau misalnya terjadi apa-apa soal akunnya atau yang lain-lain, nggak perlu jauh-jauh ke GDC, bisa Tinggal klik di bawah ini. GDC Online. Oke, akhir kata kami undur diri. Saya Popa Dea. Saya Papa Alfi. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai jumpa di Koplan selanjutnya. Dadah. Kopdar